Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai supply chain forecasting pada perusahaan Heineken. Sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 itu sendiri. Yang pertama ada saya, Muhammad Rafi Adli, lalu ada Tamara Audina Putri, ada Gita Adira, dan Wan Liu Fang Bagus Candido. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perusahaan Heineken itu apa. Nah, di sini perusahaan Heineken merupakan perusahaan internasional yang menjual minuman bir yang berasal dari Belanda. Didirikan pada tahun 1864 oleh Gerald Adrian Heineken di Amsterdam. Nah, perusahaan ini pada 2007 telah memiliki lebih dari 125 pabrik di lebih dari 70 negara dan mempekerjakan sekitar 66.000 orang. Nah, perusahaan ini membuat dan mendistribusikan bir untuk pasar internasional, nasional, lokal, dan khusus seperti Crash Campo. Nah, di sini untuk perusahaannya sendiri mereka menggunakan big data, IoT, dan artificial intelligence dalam menjalankan bisnis perusahaannya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai forecasting. Nah, di sini forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuannya. Nah, umumnya kegiatan forecasting ini dilakukan oleh bagian pemasaran sehingga hasilnya sering disebut ramalan permintaan. Dan hasil tersebut yang akan digunakan sebagai informasi untuk menentukan aktivitas perusahaan. Nah, lalu data dari hasil kegiatan forecasting ini biasanya digunakan untuk memperkirakan jumlah permintaan pelanggan. Hal ini berkaitan dengan ketepatan jumlah produk yang akan diproduksi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan visualisasi dari supply chain yang dimiliki oleh perusahaan Heineken. Bisa dilihat di sini, supply chain-nya tidak terlalu panjang dan bisa dibilang sangat to the point, yang dimana terdiri dari beberapa proses di dalamnya, yang dimulai dari farm, supplier, lalu ada proses manufacture, lalu ada brewery, distribution atau distributor, stores, dan juga yang terakhir people. Nah, saya akan menjelaskan apa saja sih sebenarnya proses-proses supply chain yang ada di dalam Heineken ini. Jadi, yang pertama itu dimulai dari perkebunan dan suppliernya. Semua berhubungan dengan bahan baku, di mana ada perkebunan Heineken yang berada di New Zealand, memanen grains dan hops sebagai bahan baku untuk bir yang mereka produksi. Lalu pada kaleng dan botol didapatkan dari supplier ataupun pusat daur ulang. Jadi proses pertama ini adalah pengambilan bahan baku untuk memproduksi bir yang akan dibuat oleh Heineken. Lalu selanjutnya, dilanjutkan dengan proses produksi dari bahan baku yang telah dikumpulkan. Pertama, hops dan grain dibawa dengan truk ke pabrik dan disintesis, serta disiapkan untuk produksi bir atau yang disebut dengan brewery. Lalu, untuk kaleng dan botolnya, di-outsourcing ke berbagai negara untuk dimanufaktur. Jadi, di sini dilakukan proses untuk sebelum masuk ke dalam proses brewery, yang dimana bahan baku yang sebelumnya diambil itu akan diproses, yang dimana dalamnya ada hops and grain, lalu ada cans atau kaleng, dan juga ada botol yang akan digunakan oleh Heineken. Nah, selanjutnya itu masuk ke tahap brewery. Jadi kalau misalnya di dalam brewery ini tuh dilakukan ketika semua bahan-bahan ini sudah siap, maka dilanjutkanlah di dalam proses yang disebut dengan brewery ini. Untuk hops dan grain, dibawa menggunakan truk ke tempat brewery dan sama dengan botol serta kaleng. Namun bedanya bisa dibawa juga dengan kapal kargo. Jadi perbedaan cara Heineken ini membawa bahan baku yang ingin diproses di brewery ini, kalau untuk hops dan grain itu biasa menggunakan truk, dan untuk botol dan kaleng ini bisa digunakan kapal kargo. Jadi itu tergantung dari mana botol dan kaleng ini dimanufaktur. Nah, di sini dilakukan proses pembuatan bir sampai nantinya sudah dimasukkan ke dalam botol. Jadi nantinya barang yang dihasilkan oleh Heineken ini adalah bir yang diproduksi dalam bentuk botol ataupun dalam bentuk kaleng. Lalu selanjutnya masuk ke bagian distributor atau distribusi nih. Nah, jadi di proses distribusi ini, bir yang sudah siap untuk dipasarkan akan diantar ke Heineken, distributor yang ada di England dan juga United States. Apabila sudah ada purchase order dari spesifik distributor di luar Heineken, maka bir-bir diantar menggunakan truk langsung. Nah, jadi distributor ini
Biasanya Heineken juga menggunakan truk ya, mengantar, bir-bir yang sudah siap untuk dipasarkan dan biasanya distributor-distributor ini, akan memasukkan bir mereka ke dalam, storage-storage yang mereka miliki. Nah, selanjutnya itu ada proses yang di mana ini udah masuk ke dalam stores atau toko-toko. Jadi para pemilik toko melakukan pemesanan ke distributor yang nantinya akan mengirimkan pesanan langsung ke mereka dan disinilah para pemilik toko bertugas untuk menjual produk dari Heineken. Para pelanggan bisa menikmati bir-bir ini dan juga, membeli bir ini di toko-toko yang sudah memiliki stok Heineken ini. Nah, jadi nanti toko-toko itu akan menghubungi distributor dan meminta stok-stok bir yang dimanufaktur oleh Heineken ke toko-toko mereka. Jadi bisa dilihat di sini supply chain itu sudah sangat efektif dan juga sangat to the point dan semuanya ini juga berjalan dengan lancar, dari transportasi pun lebih banyak digunakan truk untuk, perpindahan barang-barangnya. Sekian yang dapat saya jelaskan dari supply chain, perusahaan Heineken ini, selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu how Heineken forecast the demand. Baik, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Heineken merapikan rantai pasoknya dengan menambahkan kemampuan perencanaan permintaan baru yang memungkinkannya memperkirakan pesanan di masa mendatang secara otomatis, yaitu dengan menggunakan Luminet. Heineken akan menyebarkan teknologi Luminet Blue Yonder di 5 perusahaan operasi terbesarnya di seluruh dunia. Nah, teknologi ini menggunakan otomatisasi untuk memberikan proyeksi permintaan yang unik. Dengan mempertimbangkan data rantai pasokan historis dan faktor eksternal yang memengaruhi permintaan. Ini menggabungkan tampilan real-time dari rantai pasok dan alat manajemen data. Oke, selanjutnya 4 komponen regresi statistik. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit lagi terlebih dahulu. Perakiraan permintaan biasa dihitung berdasarkan regresi statistik. Nah, regresi statistik ini berdasarkan pada data perusahaan historis. Nah, 4 komponen tersebut yaitu ada konstanta, tren, musiman, dan acak. Nah, konstanta itu sendiri adalah jumlah minuman yang dijual per periode. Untuk tren itu, mewakili pertumbuhan atau penurunan berdasarkan histori penjualan di wilayah tersebut. Nah, untuk selanjutnya untuk musiman memperhitungkan puncak tertentu dalam penjualan yang terjadi sepanjang tahun. Untuk acak ini adalah perkiraan acak yang tersimpan dalam data historis yang dihapus sebelum menghitung perakiraan permintaan. Selanjutnya adalah mungkin saya menjelaskan sedikit terlebih dahulu sebelum menjelaskan PPT-nya. Heineken memiliki ide untuk membantu mesin Luminet tadi untuk memecah komponen acak dengan mempertimbangkan data eksternal. Nah, data eksternal itu ada seperti perakiraan cuaca, special event kayak pertandingan sepak bola atau festival musik, dan juga tren di jejaring sosial. Nah, 2 langkah yang digunakan untuk membantu mesin tersebut mendapatkan hasil acak tersebut adalah langkah pertama adalah pengumpulan data. Nah, kumpulan data perusahaan yang berisi seri data historis disimpan. Lalu yang kedua, merangkak internet. Data web disimpan dengan menggunakan AI Vision System yang mampu memecahkan masalah clustering untuk mengekstraksi informasi dari data kualitatif atau tidak terstruktur. Keluaran dari fase ini adalah data mentah yang digunakan untuk menghitung perakiraan permintaan. Lalu langkah yang kedua adalah analisis data. Analisis data ini menggunakan analisis clustering. Seri data historis dari data web dikelompokkan dengan kumpulan objek terkait sedemikian rupa, sehingga memungkinkan untuk menjelaskan perilaku acak penjualan dengan menghubungkannya dengan peristiwa eksternal. Lalu menggunakan analisis prediktif. Data mentah yang dikelompokkan digunakan untuk menghitung perakiraan permintaan yang memperhitungkan apa yang sebelumnya dibuang
sebagai komponen acak. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan nomor 2. Untuk nomor selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang why do you think Heineken does not penalize its distributors for bad forecast, but instead use an incentive plan to entice them to provide better forecast. Nah, di sini Heineken itu tidak memberikan denda kepada distributor karena Heineken sendiri itu memiliki sebuah konsep di mana jika terjadi forecast, maka kelebihan dari supply akan diserap kembali oleh Heineken untuk didistribusikan kepada demand center lain yang memiliki kekurangan supply. Nah, hal ini juga berlaku jika terjadi under forecast. Nah, maka Heineken akan mengirimkan supply dari demand center lain kepada demand center yang memiliki supply berlebih untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan. Nah, dengan melakukan cara ini, maka tidak ada dampak buruk yang berlebih, jika terjadi over atau under forecast. Nah, selain itu dengan adanya konsep insentif atau hadiah menyebabkan, rata-rata tingkat forecasting itu meningkat sebesar 10% dalam 1 tahun, yang tentunya akan meningkatkan kinerja dari supply chain yang ada di, Heineken. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi di atas yaitu Heineken merupakan perusahaan minuman bir internasional yang berasal dari Belanda dan di dalam proses bisnisnya menggunakan big data, IoT, dan AI. Supply chain di Heineken dieksekusi dengan efektif dan tidak terlalu panjang sehingga tidak menghabiskan waktu dan pengeluaran yang sangat banyak. Nah, lalu di sini forecasting merupakan metode untuk memperkirakan informasi prediktif dan menggunakan data historis. Nah, teknologi yang digunakan Heineken ini adalah Luminet yang memberikan otomatisasi untuk forecasting-nya. Nah, apabila terjadi over forecast dan under forecast, maka Heineken tidak memberi denda ke distributornya. Namun, mereka memanfaatkan kelebihan supply ataupun menyebarkannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 10 pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.